Halo guys, jumpa lagi sama Kak Dedi di channel Papan Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan bahagia selamanya. Di video kali ini, Kak Dedi akan membahas materi bahasa Inggris dasar, yaitu tentang penggunaan to be, is, am, are. To be, is, am, dan are digunakan dalam dua bentuk kalimat guys, yaitu kalimat verbal, verbal sentence, dan non-verbal sentence. Oke, bagaimana penggunaannya? Simak terus videonya sampai selesai. Pertama-tama, Kak Dedi akan jelaskan mengenai penggunaan is, am, dan are dalam kalimat non-verbal. Kalimat nonverbal adalah kalimat yang di dalamnya tidak menyatakan suatu kegiatan, melainkan menyatakan suatu kondisi, keadaan, ataupun situasi. Nah, untuk kalimat nonverbal, to be, is, am, dan are digunakan di tense simple present tense untuk menyatakan suatu keadaan, kondisi, situasi, fakta, atau kenyataan yang masih berlaku sampai saat ini, guys. Contoh, Kak Dedi adalah seorang guru. Kak Dedi is a teacher. Dan sampai saat ini Kak Dedi emang seorang guru, guys. Oke, untuk kalimat nonverbal, setelah to be, is, am, dan are, karena tidak menggunakan kata kerja, maka kata berikutnya adalah bisa noun, kata benda, adjective, kata sifat, atau adverb, kata keterangan. Nah, perbedaannya apa antara is, am, dan are? Is digunakan untuk subjek she, he, dan it. She, dia, untuk menggantikan seorang perempuan. He, dia, untuk menggantikan seorang laki-laki. Dan it, untuk menggantikan benda. Pokoknya selain manusia, bisa itu tumbuhan, hewan, maupun benda yang lainnya yang jumlahnya hanya satu. Kemudian am digunakan untuk subjek I, artinya saya. Are digunakan untuk subjek you, we, dan they. You artinya kamu atau kalian, we artinya kita atau kami, dan they artinya mereka. Oke, biar lebih jelas lagi, Kak Dedi akan kasih beberapa contoh penggunaan to be, is, am, dan are. Di sini Kak Dedi udah tuliskan beberapa contoh penggunaan is, am, are dalam kalimat bentuk positif. She is smart. Dia cerdas. Setelah subjek she, gunakan to be is. Kemudian di sini ada kata smart. Smart di sini artinya cerdas, termasuk adjektif atau kata sifat. Nah, dia cerdas maksudnya itu saat ini dia itu orangnya cerdas. Ya, nggak tahu sebelumnya cerdas atau enggak. Mungkin karena dia belajar terus-menerus, saat ini kondisinya cerdas. He is a doctor. Dia seorang dokter. Nah, artinya si laki-laki tersebut adalah atau berprofesi seorang dokter saat ini, guys. It is my pen. Itu pulpen saya. Nah, ini gunakan is juga karena subjek yang digunakan di kalimat ini adalah it, menggantikan suatu objek atau benda yang jumlahnya satu. Siti is my sister. Siti kalau diganti menggunakan kata ganti yang kata gantinya adalah she, maka to be yang digunakannya adalah is. Siti is my sister. Siti adalah saudara perempuan saya, dan memang faktanya seperti itu, guys. Jadi ini digunakan untuk menyatakan fakta, kondisi, keadaan yang berlaku sampai saat ini. Next, I am a teacher. Saya seorang guru. Setelah subjek I, gunakan to be am. I am a teacher, dan sampai saat ini saya memang seorang guru, guys. You are a student. Kamu adalah seorang siswa. Nah, karena subjeknya di kalimat ini adalah you, maka to be yang digunakan adalah are. You are a student. We are here now. Kami ada di sini sekarang. We ikuti dengan to be are. Kemudian di sini ada kata here. Ini termasuk adverb atau keterangan. They are very kind. Mereka sangat baik hati. Setelah they, gunakan to be are. Kemudian di sini diikuti dengan adjective very kind, sangat baik. Santi and Sinta are my friends. Santi dan Sinta adalah teman-teman saya.
Karena subjek yang digunakan di kalimat ini lebih dari seorang, ya guys, Santi and Sinta, maka kata ganti yang digunakannya adalah they. Maka to be yang digunakannya adalah are. Santi and Sinta are my friends. The last, my friends are in the classroom. Teman-teman saya berada di kelas. My friends, karena di subjeknya ada penambahan huruf S, berarti subjek ini lebih dari satu, guys. Kata ganti yang digunakan adalah they, maka to be yang digunakannya adalah are. My friends are in the classroom. In the classroom ini termasuk ke adverb of place. Jadi masuk ke keterangan tempat, guys. Oke, itu penggunaan is MR untuk kalimat positif. Kita ubah kalimat positif ini menjadi bentuk kalimat negatif, guys. Nah, untuk mengubah kalimat positif menjadi kalimat negatif, kita hanya perlu menambahkan kata not saja setelah to be is MR-nya, guys. Is not bisa disingkat menjadi isn't. Am not. Are not bisa disingkat menjadi aren't. She is smart, she isn't smart, atau bisa juga kalau tidak disingkat, she is not smart. He is a doctor, kita ubah menjadi kalimat negatif menjadi he is not a doctor, atau kamu disingkat he isn't a doctor. Berikutnya kita cari contoh kalimat dengan menggunakan to be am, guys. Nah, ini I am a teacher. Saya seorang guru, kita ubah menjadi negatif jadinya I'm not a teacher. Ini bentuk penyangkalan ya. Oke, berikutnya kita ambil contoh penggunaan to be are. Di sini ada kata kita ambil contoh kalimat they are very kind. Kita ubah menjadi bentuk negatif menjadi they are not very kind. Mereka sangat tidak baik. Oke, ini penggunaan to be is MR dalam kalimat non-verbal, di mana di dalam kalimatnya tidak menyatakan suatu tindakan, kegiatan, ataupun aktivitas, melainkan menyatakan kondisi, keadaan, atau situasi yang masih berlaku sampai saat ini, karena to be is MR digunakan di simple present tense. Gimana, guys, dengan penjelasannya? Bisa dipahami kan? Oke, berikutnya Kak Dedi akan jelaskan mengenai penggunaan to be is MR dalam kalimat verbal sentence. To be is, am, dan are dalam kalimat verbal digunakan dalam tenses present continuous, yaitu tenses yang menyatakan bahwa suatu kegiatan sedang dilaksanakan atau sedang dilakukan saat ini. Nah, setelah to be is, am, dan are diikuti oleh verb ing atau istilah lain itu present participle. Oke, langsung aja ke contoh kalimatnya, guys. Nah, untuk penggunaan atau perbedaan is, am, dan are itu sama dengan perbedaan is, am, dan are di kalimat nonverbal. Untuk penggunaan subjeknya, jadi is untuk subjek she, it, am untuk subjek I, dan are untuk subjek you, we, they. Oke, Kak Dedi akan buatkan contoh kalimatnya, guys. She is studying now. Dia sedang belajar sekarang. Setelah she, gunakan to be is, kemudian ikuti dengan verb ing, studying. Nah, biasanya untuk tenses present continuous, time signal atau keterangan waktu yang digunakannya bisa menggunakan kata now, right now, at the moment, at present, artinya saat ini atau sekarang. Oke, contoh yang lainnya, he is reading a novel. Dia sedang membaca sebuah novel. Meskipun tidak diikuti dengan time signal atau keterangan waktunya, karena tenses yang digunakannya present continuous is reading, maka kegiatan yang dilakukan di kalimat ini saat ini. Oke, next, my father is working. Ayah saya sedang bekerja saat ini. I am teaching. Saya sedang mengajar saat ini. You are doing your homework. Kamu sedang mengerjakan tugasmu. They are playing outside. Mereka sedang bermain di luar. Oke, Kak Dedi tambahkan contoh yang lainnya, guys. My friends are studying.
My friends, ini subjeknya ditambahkan huruf S di akhir kata bendanya ini menandakan bahwa subjeknya lebih dari satu, guys. Sehingga kata ganda yang digunakannya adalah they, maka to be yang digunakannya adalah are. My friends are studying. Teman-teman saya sedang belajar. Oke, kita ubah kalimat bentuk positif ini menjadi kalimat bentuk negatif. Tinggal tambahkan not saja setelah to be, is, am, dan are. Isn't, am not, aren't, atau are not. Oke, for example, she is studying now. Dia sedang belajar sekarang. Kita ubah menjadi bentuk negatif atau penyangkalan. Dia tidak sedang belajar sekarang. She is not studying now. Atau bisa juga is not disingkat jadinya isn't. Oke, kita ambil contoh penggunaan to be, are. You are doing your homework. Kamu sedang mengerjakan tugas rumahmu. Kita negatifkan menjadi you are not atau you aren't doing your homework. Kamu tidak sedang mengerjakan tugas rumahmu. Oh ya guys, satu lagi nih. I'm teaching. Kita ubah menjadi bentuk negatif, tinggal ditambahkan not saja setelah to be, am-nya menjadi I'm not teaching. Saya tidak sedang mengajar. Ini bentuk penyangkalan, guys. They are playing outside. They are not playing outside. My friends are studying. My friends are not atau my friends aren't studying. Oke guys, itu penjelasan mengenai penggunaan to be, is, am, are dalam kalimat nonverbal dan kalimat verbal. Gimana dengan penjelasannya guys? Bisa dipahami kan? Buat kalian yang menyukai video pembelajaran ini, jangan lupa guys, tekan like-nya. Dan buat kalian yang baru menyimak video pembelajaran dari channel Papan Tulis, jangan lupa guys, tekan subscribe-nya, juga loncengnya, biar jika ada video pembelajaran terbaru lainnya, kalianlah yang pertama kali mendapatkannya. See you next time, bye!